Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik mahasiswa, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengajukan judul di skripsi ya, di aplikasi skripsi ya, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Langsung saja ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, di sini saya akan memberikan terlebih dahulu ya hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum kita mengakses aplikasi skripsi ya. Yang pertama kita harus menyiapkan judul ya. Adik-adik mahasiswa silakan disiapkan judulnya ya. Tentunya judul ini harus yang terbaru ya, yang harus update ya, sehingga nanti kemungkinan ditolaknya itu sangat sangat sedikit ya. Jadi ajukan judul-judul yang memang yang terbaru ya. Mungkin sekarang ya isu yang lagi viral itu adalah ya isu tentang moderasi beragama. Kemudian selanjutnya yang harus dipersiapkan itu adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini wajib ya, wajib diisikan 7 ya, minimal 7 identifikasi masalah. Selanjutnya ada rumusan masalah ya, silakan dimasukkan rumusan masalahnya, minimal 2 maksimal 3 rumusan masalah karena ini adalah levelnya skripsi ya, jadi minimal 2 maksimal 3. Setelahnya pokok masalah, ini silakan Anda isikan sebetulnya apa sih masalah yang menyebabkan sehingga Anda mengambil judul tersebut ya, atau bisa kita katakan yang masalah yang mendasar yang melatar belakangi sehingga Anda mengambil topik penelitian ya ini ya, itu yang harus Anda isikan di sini. Jadi pokok masalahnya itu apa. Kemudian selanjutnya penelitian sebelumnya ya, ini silakan diisikan 3 jurnal, yaitu jurnal yang sudah ber-ISSN ya, dan kami sarankan itu jurnal yang kalau bisa ya yang terakreditasi Sinta ya, baik dari Sinta 5 ya, Sinta 4 ya, Sinta 3 itu lebih baik, apalagi Sinta 2 sampai Sinta 1. Kemudian selanjutnya deskripsi lengkap ini silahkan diisikan gambaran singkat ya, mulai dari judul sampai penelitian sebelumnya. Nah, jadi inilah ya hal-hal yang harus dipersiapkan adik-adik mahasiswa sebelum mengajukan judul di skripsi ya. Jadi yang pertama judulnya apa, kemudian yang kedua identifikasi masalah ya, minimal 7 identifikasi, kemudian rumusan masalah ya, minimal 2 maksimal 3, pokok masalah ya, sumber masalah yang menjadikan Anda ya sehingga Anda tertarik untuk mengambil topik ya, atau judul yang telah diajukan itu apa, silakan di sini dinarasikan ya, dideskripsikan. Kemudian selanjutnya penelitian sebelumnya, nah ini silakan diisikan 3 jurnal ya, kemudian 2 skripsi dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, kemudian deskripsi ya. Nah, ini gambaran mulai dari judul sampai dengan penelitian sebelumnya. Oke, kalau ini sudah dipersiapkan, kita langsung saja ya. Tinggal buka browsernya ya. Nah, di sini ada mahasiswa, kami himbau ya untuk membuka aplikasi skripsinya itu dari web kita ya, web Prodi PAI ya. Web kita itu adalah PAI ya, kemudian tarbiyah.radenpatah.ac.id, kemudian enter. Nah, kemudian kita sudah masuk pada laman web Prodi kita ya. Kalau sudah masuk di sini ada pilihan e-learning ya, portal akademik, perpustakaan, skripsi, jurnal tadrib ya, jurnal kita. Kemudian jurnal PAI Raden Patah. Nah, ini jurnal inilah nanti yang akan menampung ya artikel ya, skripsi adik-adik mahasiswa yang kemudian diolah menjadi sebuah artikel dan harus siap publish ya, harus disubmit sebelum adik-adik mahasiswa nanti
melakukan ujian munakosah ya. Ini adalah merupakan syarat untuk ujian munakosah. Oke, langsung saja ini ya, ini aplikasinya Eskripsi, kemudian kita klik ya. Oke, kalau sudah kita klik, kita sudah akan dibawa ke laman aplikasinya ya. Nah, bisa juga adik-adik mahasiswa langsung mengetikkan di browsernya ya, bisa eskripsi strip skripsi.radenpata.ac.id kemudian enter. Ini bisa. Tapi sangat kami sarankan untuk membukanya dari laman web prodi kita ya. Oke, kalau sudah masuk seperti ini ya, adik-adik mahasiswa tentunya sudah punya akun SIMAK masing-masing ya. Silakan dimasukkan ya, user dan passwordnya ini sama dengan akun SIMAK ya, adik-adik mahasiswa masing-masing. Jadi tolong diingat ya, akun SIMAKnya masing-masing. Oke, di sini saya sudah punya akun kakak tingkatnya, akun SIMAKnya ya, sudah kita pinjam. Sudah ini misalnya sudah kita masukkan user dan passwordnya, kemudian kita klik sign in. Kita tunggu. Oke, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah masuk ya di aplikasi deskripsinya ya, sudah berhasil masuk kita ya. Tandanya itu ada nama ya, adik-adik mahasiswa masing-masing, kemudian NIM-nya, kemudian di sini ada menu beranda ya, ada data berkas mahasiswa, di sini ada pengajuan judul. Nah, di menu ini nanti kita akan mengajukan judul, kemudian ada judul diterima, di sini ada data-data ya, judul mahasiswa yang sudah diterima, kemudian ada data judul yang ditolak. Oke, adik-adik mahasiswa, sebelum kita mengajukan judul, alangkah baiknya kita mengecek dulu judul yang akan kita ajukan. Atau bahkan sering saya sampaikan, ini wajib dilakukan sebelum mengajukan judul ya. Jadi ketika kita sudah mempunyai judul, maka kita wajib cek dulu ya. Di judul diterima ini, langsung diklik ya. Kita tunggu ya. Karena ini sangat penting kita lakukan agar nanti judul kita yang kita ajukan itu memang betul-betul tidak ada, bahkan belum pernah diteliti oleh kakak tingkat Anda yang sebelumnya. Jadi harus kita cek. Nah, jadi caranya kita klik judul diterima gitu ya. Kemudian nanti akan dibawa ke sini ya. Oke, sebentar. Nah, oke, sudah seperti ini ya. Jadi klik judul diterima ya, kita tunggu prosesnya. Nanti akan ada kaca pembesar di sini ya, akan ada kaca pembesar di sini. Ini adalah judul-judul yang sudah diterima ya, judul yang sudah diterima ini sudah banyak sekali ya, adik-adik mahasiswa. Kalau kita cek ya, ini terlalu, coba kita cek 5 saja misalnya. Ini ada 9.363 judul yang sudah diterima di Eskripsi. Nah, bagaimana cara mengecek judul diterima itu ya, adik-adik mahasiswa diketikkan ya kata kuncinya. Misalnya adik-adik mahasiswa ingin meneliti pengaruh metode ya, misalnya card shot ya terhadap prestasi belajar siswa di MA Al-Fatah Palembang misalnya. Nah, kalau judulnya panjang seperti itu ya jangan diketikkan semua ya, nanti aplikasi ini akan bingung. Jadi cukup kata kuncinya saja. Misalnya pengaruh metode Katshot terhadap prestasi belajar di MA Al-Fatah. Maka kata kuncinya itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah Katshot, yang kedua itu adalah prestasi belajar. Nah, variabel utamanya kan Katshot. Jadi tinggal kita ketikkan di sini Katshot misalnya di sini. Nah, kalau sudah seperti maka akan muncul ya penelitian tentang Katshot itu ada berapa? Ternyata ada 15 yang sudah meneliti tentang Katshot. Maka kalau sudah ada 15 yang meneliti ini, sangat disarankan adik-adik mahasiswa jangan mengajukan judul tentang Katshot ya, karena ini sudah bisa dipastikan nanti akan ditolak. Oke, kalau memang sudah dicek ya, di judul yang sudah diterima, maka selanjutnya kita nanti akan mengajukan judul. Nah, mungkin variabel lain misalnya akhlak ya. Nah, akhlak ini juga sudah
sudah terlalu banyak yang meneliti ya. Ini sampai ada 546. Jadi maksud saya variabel-variabel akhlak misalnya kepribadian. Nah, itu sudah terlalu banyak yang meneliti ya. Kalau kepribadian itu ada 105. Maka variabel-variabel yang seperti ini harus dihindari. Carilah variabel-variabel yang memang terbaru ya. Oke, adik-adik mahasiswa bisa dipahami. Oke, kalau sudah kita cek di sini ya judul diterima, sekali lagi saya ingatkan untuk mengeceknya itu gunakan kata kunci. Misalnya ya, implementasi pendidikan karakter di MAN 2 Palembang, maka kata kuncinya itu adalah bisa dikatakan pendidikan karakter, misalnya pendidikan karakter. Nah, ini kan juga kan sudah banyak. Atau mungkin bisa kita masukkan 3 kata, ya, misalnya 3 kata nggak bisa ya, terlalu ini bisa juga ya. Jadi bisa 2 kata ya, bisa 3 kata. Nah, ini itu sudah banyak tuh implementasi pendidikan karakter. Maka kalau sudah banyak seperti ini ya jangan diajukan lagi karena sudah bisa dipastikan judul Anda akan ditolak ya. Berdasarkan SOP kita satu saja yang sama maka itu tidak diperbolehkan dan pasti akan ditolak. Oke, kalau sudah mengecek judul diterima, yakin misalnya variabel kita misalnya belum ada yang meneliti misalnya moderasi ya, moderasi beragama misalnya. Nah, ini kan moderasi sudah lumayan juga yang apa ya, yang mengambil judul moderasi beragama sudah lumayan banyak juga ya. Tapi nanti silakan variabel Y-nya itu apa ya, variabel Y-nya itu apa, itu bisa jadi diterima. Misalnya sudah adik-adik mahasiswa sudah mengecek di sini, sudah merasa yakin tidak ada yang sama, maka kita klik mengajukan judul ya, pengajuan judul, kita klik. Nah, di sini adik-adik mahasiswa kalau misalnya nanti mengajukan judul itu pernah ditolak, pernah diterima, maka historisnya akan tercantum di sini ya. Kakak tingkat Anda di sini kan satu kali dia ditolak ya, ditolak 2 kali ya. Kemudian pengajuan yang ketiga ternyata dia diterima. Di sini semua tercatat lengkap ya. Kalau ada mahasiswa misalnya 20 kali ditolak, maka di sini akan terrekod ya oleh aplikasi Eskripsi. Oke, kalau misalnya anggap saja kalau adik-adik mahasiswa kan belum pernah mengajukan judul, maka di sini tampilannya nanti kosong. Maka untuk langkah mengajukan judul kita tinggal klik tambahkan data. Ya. Kalau sudah masuk seperti ini ya, tadi sebelumnya sudah saya sampaikan ya hal-hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama judul, maka kita buat ini hanya contoh saja ya. Ada mahasiswa ini contoh saja, misalnya judulnya profesionalisme guru pendidikan ya, profesionalisme guru pendidikan agama Islam dalam membentuk ya religiusitas siswa kelas 4 ya di SD 2 Pengerayan. Ini hanya contoh ya dari mahasiswa, misalnya judulnya seperti ini. Oke ya. Oke. Kemudian kita masukkan identifikasi masalah ya. Tadi misalnya minimal ada 7 ya, 7 identifikasi masalah, tinggal kita buat saja satu, misalnya peserta didik ketika azan ya enggan pergi ke sholat sekolah misalnya. Ini contoh saja ya, nanti disesuaikan dengan judulnya masing-masing. Misalnya ketika sholat ya, sholat berjamaah. Ini diperhatikan juga ya adik-adik mahasiswa besar kecilnya ya, ketika sholat berjamaah sebagian peserta didik berbicara dengan
temannya. Kemudian selanjutnya misalnya 3, guru PAI tidak memberikan contoh yang baik, seperti tidak mengikuti sholat berjamaah. Oke, kita anggap ini sudah 7 ya adik-adik mahasiswa. Kemudian selanjutnya rumusan masalah misalnya. Rumusan masalah kita buat. 1. Bagaimana profesional ya, profesionalisme ya, bagaimana profesionalisme guru PAI di SDN 2 Pengarayan. Ya. Yang kedua, ini contoh saja ya, bagaimana religiusitas siswa di SDN 2 Pengarayan misalnya. Ini contoh ya, misalnya contoh seperti ini diisi. Kemudian pokok masalah. Nah, pokok masalah ini ya, ini hanya contoh misalnya. Setelah ya, berdasarkan misalnya berdasarkan hasil pra riset ya, ditemukan 40% peserta didik tidak melaksanakan sholat berjamaah di musola. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini hanya contoh ya adik-adik mahasiswa. Idealnya ketika azan berkumandang ketika azan berkumandang, peserta didik berbondong pergi ke musola. Nah, ini contoh ya, misalnya pokok masalah. Kemudian penelitian sebelumnya ya, kita kasih contoh saja, misalnya penelitian Pak Syarnubi misalnya ya, kemudian judulnya apa ya, judulnya misalnya penanaman ya, penanaman karakter religius di SDN 2 Pengarayan. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya. Pol 1 nomor 4 jurnal Pai Raden Fatah. Nah, ini contoh ya. Ini harus ada tiga jurnal ya di sini, minimal 3 jurnal, kemudian 2 dari skripsi ya, silahkan diisikan di sini. Kita anggap ini selesai ya, dan perlu saya
informasikan kepada adik-adik mahasiswa ya, penelitian sebelumnya itu harus relevan ya dengan judul yang kita ajukan. Di sini kan ada religius, di sini kan profesionalisme guru dalam membentuk religius ya. Jadi jangan religiusitas ya. Jadi jangan terlalu jauh ya, harus betul-betul memang relevan. Artinya memang betul-betul mendekati ya. Ya, cari jurnal-jurnal yang memang mendekati atau yang sama dengan penelitian kita. Kemudian deskripsi lengkap ya, tinggal Anda adik-adik mahasiswa tinggal isi ya secara singkat ya. Misalnya judul ini dilatar belakangi oleh sebagian peserta didik yang apa ya, yang mungkir ya dari sholat berjamaah bla 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 dan seterusnya. Kita anggap ini sudah lengkap. Oke, kalau semua sudah terisi maka adik-adik mahasiswa tinggal dicek kembali ya, siapa tahu ada yang salah tulis atau apa gitu ya. Di sini silakan dicek lagi kalau memang sudah dikira betul ya, kalau memang sudah bagus misalnya ini kalau sudah terisi semua dan dirasa yakin tidak ada yang salah, maka kita klik di sini ya, simpan data. Oke, kita klik simpan data. Oke, maka judul yang sudah kita ajukan itu sudah terkirim ya di deskripsi ya, di akunnya Bina Skripsi Prodi PAI ya. Di sini judul yang barusan kita masukkan tadi kan letaknya di sini ya, menjadi nomor 1 ya. Di sini ada tanggalnya, statusnya ini masih baru. Nah, jadi adik-adik mahasiswa silakan dicek selalu ya secara rutin ya judul yang memang sudah diajukan. Kalau di sini statusnya sudah misalnya masih baru, berarti judul ini belum diproses oleh admin Bina Skripsi ya. Kalau di sini statusnya sudah berubah ya, statusnya itu cuma 2 ya, diterima dan ditolak. Kalau misalnya nanti adik-adik mahasiswa diterima, maka adik-adik mahasiswa tinggal di print ya, ini tinggal di print, kemudian nanti di print, kemudian nanti minta tanda tangan ketua Bina Skripsi Prodi PAI, kemudian nanti langsung melengkapi berkas untuk ya mengajukan pembimbing ya, pengajukan pembimbing. Kemudian nanti ada mahasiswa proses bimbingan. Kemudian setelah bimbingan nanti ada seminar proposal ya, sudah seminar proposal, revisi lagi, nanti akan ada kompre, kemudian ujian benakosa ya, kemudian submit jurnal dan selesai. Nah, jadi begitu ya adik-adik mahasiswa. Oke, sebelum saya tutup ya, sekali lagi saya ingatkan senantiasa dibuka akunnya ya, senantiasa dibuka akunnya di sini ya, lihat statusnya. Kalau statusnya sudah berubah, diterima atau ditolak, artinya skripsi atau judul ya, judul adik-adik mahasiswa itu sudah diproses oleh admin ya, admin Bina Skripsi. Nah, kalau misalnya nanti keterangannya adik-adik mahasiswa diterima ya, maka akan muncul ya tombol cetak di sini ya, tinggal kita klik tombol dicetak ya, kemudian adik-adik mahasiswa kemudian ini langsung di print ya, kemudian silakan datang ke prodi dan minta tanda tangan ketua Bina Skripsi. Oke, adik-adik mahasiswa, kalau sudah seperti ini ya, kita anggap ini belum diproses, maka adik-adik mahasiswa jangan lupa ya, ini di logout ya, silakan adik-adik mahasiswa logout. Nah, misalnya kita anggap adik-adik mahasiswa ini sudah 1 minggu ya ingin mengecek, silakan dimasukkan kembali ya akunnya, kemudian kita sign in kembali ya, kemudian kita lihat pengajuan judul. Nah, di sini misalnya nanti masih baru, berarti memang belum diproses. Dan perlu kami informasikan ya, judul yang masuk
itu akan selalu diproses ya setiap minggu ya. Kalau adik-adik mahasiswa misalnya sudah lebih dari 3 minggu ya, sudah lebih dari 3 minggu belum diproses ya, statusnya masih baru terus, nah maka adik-adik mahasiswa bisa konfirmasi ke bina skripsi ya, bisa melalui grup ya, grup bina skripsi ya, baik itu grup WhatsApp atau grup Telegram, dan bisa juga langsung ya menghadap ke prodi ya, langsung menemui bina skripsi prodi PAI. Oke, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah adik-adik mahasiswa sudah sukses ya mengajukan judul ya. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa ya hanya satu kali mengajukan judul ya langsung diterima judulnya. Oke, baik adik-adik mahasiswa, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat ya, adik-adik mahasiswa bisa selesai dengan tepat waktu ya, bahkan lebih cepat ya, bisa selesai dalam kurun waktu 3 tahun setengah ya, atau 3 tahun 5 bulan. Oke, baik itu saja dari saya ya, sampai ketemu di tutorial yang berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe ya, kemudian di like dan tentunya di share ke teman-temannya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.